Hari ini gue akan membahas sebuah wireless headphone terbaru dari Anker. Ini adalah Anker Soundcore H30i. Harganya wireless headphone ini terbilang cukup affordable ya karena dia dijual di harga 450.000. Harga tersebut merupakan harga selama periode launching yaitu dimulai dari tanggal 24 November hingga 4 Desember 2023 ini. Dan kalau kalian berminat, kalian bisa mendapatkan di Tokopedia maupun di Shopee Soundcore Indonesia. Untuk link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Dan untuk garansinya sendiri pastinya sudah di cover, garansi resmi selama 18 bulan. Jadi, di video kali ini gue akan membahas apa yang ditawarkan dari Soundcore H30i ini, kelebihan serta kekurangannya. Jadi kita mulai aja videonya, gue akan bahas mulai dari desain dan build quality-nya. Ketika kita ngomongin dari sisi build quality, selalu Anker menawarkan build quality yang terbilang bagus untuk harga yang ditawarkan, termasuk Soundcore H30 ini. Meskipun dia mempunyai harga yang affordable, tapi dari sisi build quality gue ngerasa dia mempunyai build quality yang kokoh dengan material plastik yang terbilang bagus juga, dan ini enteng ya. Jadi ini akan enak ketika kalian bawa-bawa. Karena dia mempunyai desain yang memang juga terbilang compact dan juga dia mempunyai sistem mekanisme foldable. Jadi headphone ini bisa kalian lipat dengan size yang cukup kecil. Jadi sebenarnya headphone ini tuh ramah ketika kalian memang hobi traveling, bisa dibawa-bawa dan nggak ada berasa mengganggu sih menurut gue untuk sebuah wireless headphone. Kemudian untuk fittingnya sendiri dia mempunyai fitting on ear ya, jadi ear cup-nya ini berada di atas telinga kalian. Untuk material ear cup-nya ini dilengkapi dengan leather dan juga udah dilengkapi dengan busa yang berasa empuk dan nyaman kok. Ketika gue menggunakan di 1 jam gue nggak mengalami masalah dan masih cukup nyaman. Hanya aja di bagian headband-nya ini sedikit kurang tebal aja menurut gue dari sisi busanya. Kemudian untuk mekanisme sendiri dia mempunyai rotating di bagian ear cup-nya, kemudian ada adjuster juga di bagian ear cup-nya, dan juga untuk size-nya bisa kalian atur dengan tinggal kalian tarik seperti ini ya. Jadi overall untuk mekanismenya ini semua berjalan smooth dan enak untuk ketika kalian adjust dan kalian pakai. Untuk layoutnya sendiri di bagian kanan ada 3 tombol yang bisa kalian akses ya. Tombol ini berfungsi untuk tombol power, play pause, next or previous lagu juga bisa, tinggal kalian hold aja di bagian tombol plus minus ini, dan juga ini berfungsi sebagai volume control. Kemudian di bagian bawah sini ada jack 3,5 mm auxiliary dan juga charging port yang udah menggunakan USB Type-C. Untuk USB Type-C ini udah support fast charging ya. Jadi dengan kalian nge-charge 5 menit aja kalian bisa menggunakan headphone ini hingga 4 jam. Dan untuk daya tahan baterai sendiri, Anker ngeklaim H30 ini bisa memainkan lagu hingga 70 jam non-stop. Jadi gua rasa untuk daya tahan baterainya di sini terbilang awet dan aman ketika kalian pakai untuk kalian bawa-bawa berpergian. Kemudian jack 3,5 mm auxiliary ini juga berguna ketika kalian kehabisan baterai ya. Tinggal kalian colok aja menggunakan kabel seperti ini dan dia akan berguna seperti headphone pada umumnya. Akan menonaktifkan fitur wirelessnya, tapi poin plus di sini adalah dia nggak ada latency sama sekali. Jadi kalau kalian para gamer pun tinggal kalian manfaatkan aja ya untuk jack 3,5 mm auxiliary-nya ini selama kalian ada colokan atau dongle ke smartphone kalian. Kemudian selanjutnya untuk fitur-fitur lainnya seperti drivernya, dia udah menggunakan dynamic driver berukuran 40 mm. Jadi secara size meskipun kecil, tapi secara driver ternyata dia punya ukuran yang terbilang cukup full size. Kemudian selanjutnya untuk Bluetooth version juga dia udah menggunakan Bluetooth versi terbaru, Bluetooth versi 5.3, kodek yang disupport SBC dan AAC. Untuk latensinya terbilang bagus untuk multimedia ketika gue pakai untuk nonton YouTube atau nonton Netflix. Untuk dialognya berjalan lancar, gue nggak merasa adanya hal masalah dan berasa terganggu ya. Jadi overall ini nyaman buat kalian pakai sebagai device menemani kalian nonton. Tapi untuk kompetitif game memang gue nggak terlalu menyarankan ya. Untuk game-game casual seperti Mobile Legends gue juga masih sering menggunakan ini dan nggak ada masalah. Jadi memang untuk kompetitif game ya akan ada beberapa headphone di luar sana yang memang lebih proper lah untuk menunjang kebutuhan kalian tersebut ya. Karena memang ini ditujukan sebagai multimedia wireless headphone ya, bukan sebagai gaming headphone. Kemudian untuk fitur-fitur lain yang cukup penting seperti multi-point connection juga udah disupport di Soundcore H30i ini. Jadi
kalian bisa mengkoneksikan dua device secara bersamaan menggunakan H30i ini. Dan yang terakhir yang paling penting adalah Anker Soundcore H30 ini meskipun harganya termasuk harga budget dari lineup Anker, tapi dia sudah mensupport aplikasi Soundcore ya. Jadi kalian bisa mengkoneksikan H30 ini ke smartphone kalian dan nanti di dalam aplikasi tersebut kalian bisa mengatur atau memilih preset yang disediakan sama Soundcore. Ada total sebanyak 22 preset equalizer yang disediakan sama Soundcore yang bisa kalian pilih. Atau kalau kalian kurang puas, kalian juga masih bisa mengcustom equalizer sesuai dengan keinginan kalian. Dan yang gue suka, equalizer yang kalian custom itu akan otomatis terpakai di Anchor ini meskipun kalian matiin dan kalian keluar dari aplikasi. Nanti ketika kalian nyalain, dia akan otomatis secara default memainkan preset equalizer yang udah kalian set terakhir itu. Jadi ini hal yang menurut gue penting ya yang ada di Soundcore H30i ini. Jadi sebelum gue masuk ke bagian sound quality-nya, gue mau ngasih denger sampel mikrofon dari Soundcore H30 ini supaya kalian ada gambaran mengenai kualitas mikrofonnya. Kita tes aja langsung yuk. Ini dia mikrofon dari H30i. Oke, sekarang gue udah gunakan Soundcore H30 ini ya. Jadi kalian bisa mendengar secara langsung kualitas built-in mikrofon dari Soundcore H30i ini. Dan juga di sini gue akan coba memutar sound sample ambient noise ya. Jadi kalian juga bisa menilai kira-kira suaranya ini tembus apa enggak ke kalian. Kita mulai. Jadi seperti ini ketika simulasi kalian menggunakan Soundcore H30 ini di public space ya. Jadi gua rasa kalian bisa menilai sendiri mengenai kualitas mikrofon dari Soundcore H30 ini, terutama ketika kalian misalkan mengangkat telepon atau ketika kalian pakai untuk meeting di public space ya. Jadi segitu aja ya untuk pengetesan kualitas mikrofon dari Soundcore H30 ini. Sekarang kita masuk yuk ke yang terakhir, yaitu gimana kualitas suara dari Soundcore H30i ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sound quality dari Soundcore H30i ini ya. Jadi seperti biasa sound quality itu subjektif. Apa yang akan gue share di sini murni pendapat gue pribadi. Jadi Soundcore H30 ini ketika gue mendengar selama kurang lebih 5 hari belakangan ini ya, gue merasa untuk karakternya secara default dia punya karakter yang lebih menonjol di area vokal atau area mid frekuensinya. Jadi gua rasa di sini akan mendapatkan benefit terutama kalau kalian suka menggunakan headphone ini untuk meeting misalkan, untuk Zoom, untuk misalkan kalian pakai buat mendengarkan podcast ataupun nonton film yang lebih menghasilkan dialog yang lebih clear ya, yang lebih jelas karena vokal ini memang berasa di boost banget. Kekurangannya gue rasa karena vokal yang di boost tersebut jadi dia dari sisi vokalnya agak sedikit kurang natural untuk timbre suaranya ya. Jadi di sini akan ada plus minus tergantung kalian suka apa enggak dengan karakter yang dihasilkan. Untuk treble-nya di sini terbilang cukup oke. Dia mempunyai treble dengan detail yang bagus. Dia nggak bikin tajam, nggak bikin capek buat pendengaran dalam jangka panjang. Dan juga untuk bassnya sendiri, gua rasa di sini masuk ke kategori bass yang cukup boomy ya. Jadi memang bassnya cukup fun untuk sebuah wireless headphone on ear seperti ini. Memang bassnya bukan tipikal yang rapih-rapih banget, tapi overall sih gue ngerasa ini bass yang all around ya. Untuk berbagai macam genre lagu, maupun kalau kalian pakai buat nonton film, funnya masih cukup dapet. Tapi kalau kalian merasa karakternya itu nggak terlalu cocok buat kalian, kalian masih bisa mengcustom Soundcore H30 ini menggunakan customize equalizer-nya ya. Gue sendiri tetap menggunakan customize equalizer karena menurut gue secara defaultnya ini ya terlalu ngeboost di area vokalnya aja. Jadi gue harus menurunkan area vokalnya dan juga sedikit menaikkan area upper mid-nya ya supaya mendapatkan vokal yang secara timbre itu lebih natural ya. Jadi nggak terlalu kolorasi seperti bawaannya, tapi memang kekurangannya vokalnya akan berasa sedikit mundur dan akan mempunyai suara yang lebih ke arah V-shape. Dan terakhir untuk powernya di sini terbilang lebih dari cukup ya, karena memang gue hanya menggunakan di sekitar 60% aja dan dia udah berjalan cukup kenceng untuk telinga gue. Dan terakhir ketika gue sempat mengcompare Soundcore H30 ini dengan Eagle Live, karena dari sisi harga nggak berbeda terlalu jauh, tapi dari sisi segmennya gue rasa keduanya ini mempunyai segmen yang berbeda, yang dimana kelebihan H30 ini yang pertama dia ukurannya jauh lebih compact. Kemudian dia sistemnya foldable, jadi akan jauh lebih gampang buat kalian pakai buat traveling, buat kalian bawa-bawa. Kemudian dia adanya dukungan aplikasi dan customize equalizer yang dimana di Eagle Live itu tidak terdapat 3 poin yang gue sebutkan tadi.
Tapi Eagle Life juga pastinya mempunyai kelebihan ya, seperti dia sudah mensupport teknologi ANC dan ambient mode yang dimana di H30 ini belum ada. Kemudian dari sisi suara dengan vokal yang lebih natural dibandingkan H30i ini, meskipun H30 ini sekali lagi punya customized preset yang at least bisa menyamakan atau membuat karakter suaranya mirip seperti Eagle Life. Tapi yang jelas kedua headphone ini mempunyai segmen yang berbeda dengan harga yang mirip. Jadi overall gue ngerasa untuk keduanya mempunyai poin plus dan poin minusnya. Dan gue ngerasa keduanya sama-sama oke kok buat kalian pilih. Jadi itu aja yang bisa gue share mengenai Soundcore H30i ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, tinggal kalian cek aja ya untuk link pembelian gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.